Ini adalah 5 hal yang menurut gue istimewa banget dari Alphard Hybrid terbaru. Ya akhirnya gue punya kesempatan buat ngecek, menggunakan langsung, nge-review langsung gitu ya Alphard Hybrid yang dipakai jarak jauh gitu ya. Karena hari ini, kemarin gitu ya, udah sekitar 3 hari gue mencoba Alphard ini dari daerah Jakarta gitu ya, pergi 500 km, 600 km sampai ke Jogja. Dan gue pengen sharing sama kalian 5 hal yang menurut gue bikin apa ya, gak habis pikir ya, geleng-geleng kepala, kayak yang bikin mobil ini tuh istimewa banget. Apalagi buat orang kayak gue yang mungkin naik mobil MPV apalagi di row kedua ketiga tuh sangat jarang sekali gitu ya. Naik Avanza aja jarang banget. Tiba-tiba gue mau nyobain Alphard ini di baris kedua aja. Oke, gue mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah kualitas joknya. Wah, ini nggak kaleng-kaleng sih. Jadi bisa kalian lihat sendiri gitu ya. Joknya ini dia tuh udah full kulit, dan kulitnya tuh nggak cuman di bagian dimana kita tuh duduk atau bersandar aja ya, tapi di bagian tangannya tempat kita megangnya, bahkan nggak cuman di joknya, sampai di door trimnya di sini ada empuk-empuk yang memang terbuat dari kulit juga gitu ya. Terus kulitnya tuh ini enak banget dipegang karena Alphard Hybrid yang tipe tertinggi nih, yang hybrid, yang HEV itu tuh dia pakai kulitnya kulit asli, bukan kulit sintetis. Jadi kalau yang tipe G-nya dia masih kulit sintetis, dan biasanya kulit sintetis itu panas kalau misalnya dipegang ya. Nah kalau ini tuh nggak, lebih enak. Dan kenapa kulit itu istimewa ya, dan kenapa mahal gitu kalau kulit asli? Karena kita tuh paling suka sentuhan kulit sama kulit ya. Makanya kalau misalnya joknya semuanya ini full kulit, bener-bener bikin nyaman banget gitu. Dan nggak kaleng-kaleng ya, maksudnya kulitnya tuh nggak cuma di baris kedua aja. Pengemudi depan nih semuanya full kulit, baris ketiga semuanya full kulit, jadi nggak ada kesenjangan mau dia pengemudi baris kedua, baris ketiga, itu semuanya enak banget. Nah selain dari kualitas kulitnya, tapi fitur joknya juga nih yang kedua nih yang bikin ini jadi istimewa banget ya. Fitur di joknya itu lengkap banget, apalagi yang di baris kedua. Yang pertama pengaturan ini ya, joknya maju mundur bisa jelas, naik turun bagian ininya ya, apa bawah kursinya nih. Kemudian reclining bagian belakang, maju mundur, sampai penyangga kakinya atau apa kursi ottomannya itu tuh juga bisa diatur elektrik gitu ya. Jadi ada pengaturannya di sebelah kanan ini. Nggak cuma pengaturan posisi joknya, tapi ada ventilated seatnya juga atau pendingin joknya, dan ada penghangat joknya. Karena mobil ini tuh sebenarnya adalah mobil spek Jepang ya. Dia full CBU import dari Jepang, makanya dia masih ada pemanasnya juga. Karena di sana kan ada musim dingin gitu ya. Bahkan di pengemudi depan itu setirnya ada pemanasnya juga. Karena kalau misalnya lagi nyetir di winter kan pengemudi selalu pegangan setir ya. Jadi kalau misalnya dingin kan kayak gitu. Jadi dia udah ada pemanasnya juga. Nggak cuma pemanas, yang bikin istimewa lagi di tipe tertingginya ada kursi pijat. Jadi kita bisa aktifin, bisa mode yang weak gitu ya, yang lemah, bisa juga yang firm, yang lebih nampol, lebih kuat. Terus pijatannya itu nggak cuma di bagian punggung aja, tapi sampai bagian bawah juga ya. Jadi bahkan kena paha kita juga, sampai ke paha, walaupun nggak sampai depan banget gitu ya, tapi sampai ke paha juga. Jadi bener-bener lengkap gitu ya. Dari pengaturan bisa panas dingin, terus juga bisa pijat. Nah, bonus nih sebelum ke keistimewaan yang ketiga ya. Toyota tuh yang gue suka dari Toyota adalah dia tuh tetap ngasih tombol fisik. Bahkan, jadi pengaturan kursi tadi aja, itu tuh untuk jok tengah deh misal gitu ya. Itu tuh pengaturan yang bisa di-set dari 3 tempat berbeda, bayangin. Satu, tadi di bagian pengemudi di depan di sini di tangan sebelah kanan, jadi ergonomis banget, ngatur tinggal bagian sebelah kanan aja gitu kan. Sebelah kiri mau sambil buka HP segala macam itu bisa. Nah, yang kedua bisa lewat remote Android ya, gitu di sini. Nanti akan gue jelaskan lebih banyak lagi ya. Sebagai orang pedesaan yang katro ini melihat ini sungguh sangat istimewa ya. Tapi nanti gue jelasin. Terakhir, hal yang paling istimewa dari Alphard Hybrid. Yang ketiga, juga bisa diatur lewat samping kursinya di sini. Jadi tombol fisiknya ada 2 jenis gitu ya, di bagian tangan sini dan di bagian samping joknya.
sama bisa diatur lagi lewat remote. Jadi walaupun misalnya biasa kan yang beli Alphard itu biasanya udah umurnya udah cukup tua gitu ya, karena udah sukses gitu, udah jadi bos, kan biasa nggak terlalu tech savvy lagi gitu, nggak terlalu mengikuti teknologi lagi, tetap dikasih tombol fisik gitu. Nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang kebanyakan udah serba digital gitu ya. Nah biasanya agak kurang adapt buat orang-orang yang udah tua gitu. Nah itu tetap bisa. Jadi mau kakek kita, nenek kita duduk di bagian tengah tetap bisa memaksimalkan fungsionalnya. Bonus lagi yang kedua, gagang. Jadi ada handle pintu pemegang gitu ya. Kalau misalnya kita mau naik mobil ini di baris kedua, itu tuh nggak cuma bagian atas aja buat pegang, tapi sampai ke bawah juga. Makanya kalau misalnya ada kakek atau nenek yang udah bungkuk atau ada anak-anak, tetap bisa pegangan ke situ. Jadi mikirinnya tuh sampai detail banget gitu. Itu yang gue suka. Yang ketiga, ini yang paling gue suka banget ya. Apalagi sih yang istimewa dari mobil ini? Itu adalah setelah gue nyobain mobil ini cukup lama gitu, berjam-jam di jalan. Selain tadi dengan kursi pijat, pengaturan yang bisa rileks dan segala macam ini, juga dari sisi suspensinya. Satu, suspensi, keempukan, sama kelimbungannya. Tadi ya, bayangin kalau kita biasa naik Avanza atau bahkan mungkin mobil-mobil Xenia Avanza zaman dulu gitu ya, versi 1 gitu ya, atau Rush Terios yang generasi lama. Wah, ini super jauh banget ya. Kenapa ini tuh luxury MPV? Karena suara yang masuk ke dalam mobil ini tuh hampir nggak ada gitu. Kita yang ada di jalan tol yang bahkan bukan aspal pun suaranya sangat minim sekali gitu. Pas lagi di bagian pengemudi, gue masih ngedengar suara mesin. Mungkin karena mesinnya itu di Alphard itu agak ke dalam ke bawah gitu, karena ini pakai basis yang sama dengan Camry ya. Bayangin basis sedan dipakai di mobil segede ini gitu ya, MPV, makanya mesinnya agak masuk ke dalam. Nah, suara mesinnya agak masuk. Tapi kalau di baris kedua, suara mesin nggak kedengeran sama sekali. Malah lebih kedengeran suara angin gitu ya, atau suara jalan. Jadi, dan itu pun tadi sangat minim sekali kayak gitu. Itu yang pertama, suara. Jadi beda banget sama mobil-mobil yang lain gitu ya, apalagi mobil-mobil di bawah 500-400 juta gitu kan. Apalagi bandingin mobil gua ya, mobil Honda yang emang terkenal dengan front noise-nya kayak gitu. Terus keempukan, jelas gitu ya, kursinya udah empuk. Nah ini yang agak susah dibedain gitu, apakah suspensi mobilnya kakinya yang emang empuk atau emang kursinya empuk gitu. Tapi yang gua rasain, tadi gua sempat nyupir lama juga gitu kan, jadi pengen tahu bedanya sama di baris kedua. Tapi di baris kedua ini jauh lebih gak kerasa ketika ada manuver misalnya nih, belok mendadak atau ada rem mendadak ataupun gas mendadak gitu, akselerasi atau deselerasi. Itu tuh minim banget kerasanya. Kayaknya sih tebakan gue adalah karena wheelbase-nya cukup panjang. Jadi mobil ini bayangin wheelbase-nya adalah 3 meter. Itu udah satu LCGC sendiri tuh gitu ya. Padahal itu baru jarak ban ke ban. Sehingga yang ada di baris kedua ini bisa jadi gravity center-nya tuh 0 gitu, 0. Jadi tepat berada di tengah mobilnya, makanya dia bisa meredam belok-belok sama maju mundurnya lebih baik kayak gitu. Makanya udah paling pas banget emang duduk di bagian tengah ini. Bener-bener pas lagi pengemudi tuh perasaan gue kalau misalnya ngerem atau ngegas mendadak tuh kayak, aduh ini bikin nyaman orang di belakang nggak ya? Ternyata nggak kerasa kalau di belakang. Itu sih, gokil banget sih. Yang keempat, sudah selayaknya gitu ya sebagai mobil yang sering disebut sebagai mobil kotak sabun, mobil roti potong gitu ya. Dia secara eksterior luar emang bentuknya nggak keren lah gitu ya, nggak yang sporty gitu ya, karena atapnya mengotak sampai ke belakang, bahkan nggak ada ekornya gitu ya. Tapi yang istimewa jadinya adalah kelegaannya. Wah ini salto di dalam mobil juga bisa kayaknya, ini lega banget. Apalagi bagian atasnya nih bisa dilihat ya, headroomnya gitu. Terus di sekitarnya juga gitu ya, legroom, kemudian ruang ininya nih, ruang kita beraktivitas gitu. Apalagi ini captain seat, tengahnya juga kosong gitu ya. Ada jalan untuk masuknya juga, bisa dipakai jalan untuk masuk gitu, karena ini lega banget. Jadi bener-bener super nyaman. Kombinasi antara kenyamanan duduk gitu ya, kemudian tadi mainan suspensi dan segala macamnya, fitur joknya juga gitu ya, kursi pijat jangan lupa, sama barusan yaitu adalah kelegaan. Nah terus yang bikin lega lagi itu adalah sebetulnya adanya double moonroof nih yang di atas gitu ya. Dan ini tuh secara desain gue suka banget. Kebanyakan mobil
luxury atau mobil premium MPV, SUV atau lounge SUV gitu ya, atau bahkan sedan, lounge sedan yang diperuntukkan buat luxury, buat perjalanan panjang, buat bos-bos gitu ya. Itu tuh sunroofnya dia ngegabung gitu ya, dari tengah sampai ke belakang, dari depan bahkan gitu ya. Jadi udah kayak biasa aja gitu, lama-lama biasa aja. Bahkan luxury MPV yang baru-baru rilis aja tuh modelannya kayak gitu. Karena mungkin mereka pada niru Alphard gitu ya, meniru kesuksesan Alphard. Nah, Alphard ya di generasi terbaru yang generasi keempat ini bikin desain terbaru gitu. Yaitu adalah bikin moonroofnya 2 di samping. Bahkan ini tutup bukanya juga ke samping gitu, yang bikin apa ya, menyenangkan ngeliatnya gitu ya. Tuh. Apalagi kalau dibuka bareng-bareng gitu, ngebukanya bareng-bareng gini ya, berasa lagi kayak apa, ada pertunjukan show gitu ya, mewah gitu. Dan ada konsol di bagian tengahnya ini yang dia tuh bagus gitu ya. Jadi bukan kayak tempelan double blower dan lain-lain gitu. Yang isinya adalah ada konsol untuk tombol fisik lagi. Nah itu tadi buat buka moonroof, buat buka tirai di kaca di samping gitu ya, samping-samping. Bayangin buat buka tirai aja di samping ada, di atas juga ada. Jadi tombol fisiknya benar-benar banyak. Kemudian ada kisi-kisi AC-nya gitu kan, dan ada pengaturan AC digitalnya yang dia udah quad zone. Jadi depan, kanan, kiri itu bisa berbeda dengan yang belakang, kanan, kiri juga. Tapi untuk kecepatan anginnya tetap sama ya, kayak gitu. Tapi suhunya bisa berbeda. Bahkan dikasih arah semburan gitu di bagian belakang yang bahkan Veloz saja gitu ya, yang harganya udah 350 juta, arah semburannya nggak dikasih gitu. Tapi di Alphard ini, belakang arah semburan AC bisa berbeda dengan yang depan. Bisa kaki aja, bisa kepala aja, kepala kaki juga bisa. Ya, konsol ini jadi tadi bikin makin cantik gitu ya. Di bagian tengah, jadi berasa kayak di pesawat gitu ya. Itu. Terakhir, yang kelima, tentu saja tadi sempat gue mention di awal, itu adalah adanya sebuah Android. Jadi kalau zaman gua kecil tuh ngelihat mobil ada remote-nya yang buat ngatur TV. Zaman dulu kan udah ada tuh TV di mobil gitu ya. Itu tuh udah berasa kayak buset, kok ada TV di dalam mobil ya. Sekarang jauh lebih gokil lagi karena remote-nya bentuknya seperti HP gitu ya, seperti yang namanya Android gitu ya. Yang dia bahkan bisa dilepas gitu. Nah ini juga yang berbeda dengan mobil luxury lainnya yang biasanya itu nggak bisa dilepas. Setahu gua yang bisa dilepas lagi tuh contohnya adalah BMW gitu ya. Terus dia tuh tampilannya bagus, nggak nge-lag gitu ya, jadi satisfying gitu pakainya. Dan semua tadi fitur-fitur yang ada di baris kedua ini bisa diatur lewat remote ini. Bahkan yang bagian depan pun, pengemudi dan penumpang depan itu bisa diatur di sini fitur-fiturnya, kayak misalnya AC gitu ya. Contoh misalnya AC, oh enggak, kalau AC ternyata cuma bagian belakang aja. Ini yang tadi, jadi suhu kanan kiri bisa berbeda, kemudian fan-nya, blower-nya bisa seberapa kencang. Yang bisa depan belakang itu ternyata adalah pengaturan entertainment-nya. Gitu. Kalau di sini namanya audio. Jadi dia bisa ngatur audionya juga bagian belakang dan bisa berbeda juga gitu ya suaranya. Yang di depan sama yang belakang, speakernya dia bisa separate, bisa di-sync, bisa di-separate. Terus tadi untuk membuka menutup sunroof, moonroof gitu ya, kemudian tirai, semua bisa dilakukan di Android remote ini. Terus juga pengaturan kursinya. Nah ini tadi yang sempat dibahas gitu ya. Jadi selain ada tombol fisik, di remote Android itu juga dia bisa diatur maju mundur, naik turun, segala macam, reclining, termasuk kursi pijatnya juga. Nah ini udah gua aktif. Jadi penumpang di bagian tengah ini tuh bener-bener dirajai lah gitu ya, dianggap sebagai raja gitu, karena bener-bener tinggal duduk, bahkan mengatur segala macam keistimewaan, 4 keistimewaan tadi pun itu bisa hanya lewat Android ini aja gitu, bener-bener. Dan kalau remote itu kan harus diarahin karena dia pakai infrared ya. Kalau ini kemungkinan pakainya Bluetooth, kemungkinan ya kayaknya, atau pakai wireless, nggak ngerti juga sih. Tapi jadinya nggak usah diarah-arahin, ya udah langsung aja kayak gini gitu. Bahkan yang gue suka lagi, kalau misalnya ya tadi ya kita cukup sibuk untuk mempelajari fiturnya karena apa ya, mungkin sebagai bos gitu ya, punya banyak bisnis walaupun udah pensiun ya. Itu tuh Toyota juga ngasih beberapa pengaturan yang memang dia sudah template. Kayak contohnya ada My Original, berarti ini disesuaikan dengan
keinginan kita aja gitu, biasa pakai seperti apa. Ada dream, ada relax, fokus, dan segala macem. Yang ini nanti akan otomatis mengatur posisi duduknya gitu ya, apakah full rebah karena mau istirahat, atau agak maju dikit karena kita mau baca gitu ya, sambil buka laptop, sambil kerja, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi itu 5 keistimewaan dari Toyota Alphard Hybrid terbaru. Dan nggak semua ya Toyota Alphard yang generasi keempat itu punya seluruh fitur yang tadi. Karena kayak Android remote tadi, kemudian kursi pijat gitu ya, itu hanya dimiliki oleh tipe tertingginya aja yang HEV. Tapi kayaknya beda harganya nggak terlalu mahal ya, mungkin sekitar 150 sampai 200 juta. Walaupun kalau di 100 juta aja kayak mahal ya, tapi kalau dari sisi 1,M-nya sih ya tanggung ya beli yang tipe G ya. Sebenarnya mending sekalian beli yang tipe tertingginya ini yang HEV. Dan bener-bener udah puas banget ya kayak gitu. Mungkin nggak akan pernah ganti mobil lagi kalau kalian udah punya mobil ini kayak gitu. Kalian paling suka fitur keistimewaan nomor berapa? Jangan lupa taruh kolom komentar. Bye bye.